Nah, sekarang kita akan ke teori atom. Setelah kita menuntaskan teori relativitas tadi ya, Dek ya. Dedek sudah belajar mengenai relativitas panjang, relativitas kecepatan, relativitas waktu, kemudian relativitas massa dan juga energi. Nah, rumus relativitas ini menjadi cikal bakal dari pembuatan bom atom, yaitu yang di bagian energi ya, Dek ya. Nah, di sana disebutkan bahwa ketika benda diam ini dia punya energi. Nah, nanti energi ini ada kaitannya dengan energi radioaktif. Nah, sebelum kita ke sana, kita belajar dulu tentang teori atom, di mana teori atom ini pada awalnya masih sangat sederhana sekali, yaitu dimulai dari model atom Demokritus. Demokritus ini menyatakan bahwa partikel yang paling kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi namanya adalah atom. Ya, jadi ini adalah bagian yang paling kecil dari suatu zat dan tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, Dalton ini menyempurnakan model atom Demokritus tadi. Dalton ini menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil, tidak dapat dibagi lagi atau masif, pejal gitu ya, Dek. Jadi ini masih sama dengan Demokritus tadi, namun dia tambahin, Dek, atom dari unsur sejenis mempunyai sifat yang sama. Jadi kalau adik-adik mempunyai logam besi, maka di dalamnya terdiri dari sekumpulan atom besi, ya. Semua sifatnya sama. Kemudian atom suatu unsur ini tidak dapat berubah menjadi unsur lain. Jadi unsur besi ya udah unsur besi semua ya. Kemudian dua atom atau lebih dari unsur yang berlainan dapat membentuk suatu molekul. Nah, ini adik-adik pelajari di kimia. Kemudian yang terakhir, teori atom Dalton melandasi hukum kekekalan massa atau Lavoisier. Ini juga dipelajari di kimia. Kelemahan dari teori atom Dalton ini adalah tidak menyinggung tentang kelistrikan. Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwa atom ini sebenarnya terdiri dari proton, elektron, dan juga neutron. Nah, dia tidak menyinggung adanya kelistrikan ini. Kita lanjutkan ke model atom J.J. Thomson. Thomson menyatakan bahwa atom ini bukanlah partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Menurut Thomson, atom ini seperti roti kismis yang terbentuk bola pejal dengan muatan positif dan muatan negatif ini tersebar merata di seluruh bagian atom. Jadi Thomson ini dia adalah penemu elektron ya, Dek ya. Kemudian menurut Thomson, atom ini di dalamnya itu ada muatan positif dan juga muatan negatif. Jadi dia sudah menyinggung tentang kelistrikan. Cuman di sini kelemahannya dia tidak menyinggung adanya inti dan juga kulit. Jadi proton dan elektronnya ini tersebar, ya. Selanjutnya, atom adalah masif karena partikel pembentuk atom ini tersebar merata. Kemudian jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif sehingga atom bersifat netral. Jadi menurut si Thomson semua atom itu netral. Selanjutnya, massa elektron ini jauh lebih kecil daripada massa atom. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang model atom Rutherford. Jadi ini penyempurnaan dari model atom Thomson tadi. Di sini di Rutherford adik bisa lihat gambarnya, dia sudah mengenal adanya inti dan di sini ada kulit. Kulitnya ini terdiri dari elektron yang bergerak mengitari inti. Rutherford menyatakan bahwa inti atom bermuatan positif. Jadi dia belum ketemu adanya neutron dan mengandung hampir seluruh massa atom. Kemudian elektron bermuatan negatif dan selalu mengelilingi inti seperti tata surya. Gaya sentripetal elektron selama mengelilingi inti dibentuk oleh gaya tarik elektrostatis atau gaya Coulomb. Nah, jadi akibat dari ini adik ya. Oke, gaya sentripetal menyebabkan elektron tadi dia bergerak berputar, namun ada juga gaya elektrostatis. Nah, Rutherford ini belum menemukan. Nah, ini kan ada muatan positif, ini adalah muatan negatif. Nah, otomatis mereka ini kan tarik-menarik. Jadi, menurut si Rutherford, lama-lama karena ini tarik-menarik ya, dia akan jatuh ke inti. Jadi, lintasannya itu semakin lama makin mengecil. Nah, dia belum ketemu. Kenapa kok gini? Ya, cara mengatasinya gimana? Apakah selalu di sini muatan negatif itu akan jatuh ke inti? Ya, kita lanjutkan. Jumlah muatan inti sama dengan jumlah
elektron yang mengelilinginya. Jadi proton sama dengan elektron gitu ya. Kalau ini untuk atom yang netral. Sebagian atom merupakan ruang kosong. Jadi di sini ada inti, kemudian ada elektron, dia mengitari inti, namun di sini elektronnya itu tidak penuh. Oke, jadi ada pada jumlah-jumlah tertentu saja. Kelemahan dari teori atom Rutherford, elektron mengelilingi inti ini akan terus memancarkan energi berupa gelombang elektromagnet sehingga lintasannya berbentuk spiral dan suatu saat akan jatuh ke inti. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian tidak dapat menjelaskan kestabilan atom, kemudian tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen. Selanjutnya, karena model atom Rutherford tadi lintasannya itu semakin lama semakin kecil ya Dek ya. Nah, ini yang bisa menjawab adalah Bohr. Ya, pada dasarnya teori atom Bohr ini sama dengan teori Rutherford. Namun ditambah teori kuantum untuk menyempurnakan kelemahannya. Teori atom Bohr didasarkan pula pada dua postulat, yaitu postulat yang pertama, elektron yang mengelilingi inti mempunyai lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner dan tidak memancarkan energi. Jari-jari lintasan stasioner diberikan oleh persamaan R ke N. N ini adalah bilangan kuantum 1, 2, 3 dan seterusnya, atau lebih mudahnya ini adalah urutan lintasan. Jadi kalau yang makin dekat dengan inti ini adalah N-nya sama dengan 1, kemudian sebelahnya ini adalah N sama dengan 2. Itu ya. Jadi menurut Bohr, lintasannya ini sudah tetap dan jari-jarinya itu sesuai dengan persamaan Rn sama dengan N kuadrat dikalikan dengan R1. R1 adalah jari-jari lintasan elektron pada orbit pertama. Kalau Rn adalah jari-jari lintasan elektron pada orbit ke N. Postulat yang kedua, Dek. Dalam tiap lintasan, elektron mempunyai tingkat energi tertentu, yaitu makin dekat dengan inti, maka energinya makin kecil, dan tingkat energi paling kecil yaitu N sama dengan 1. Tingkatan energi elektron dalam atom hidrogen. Jadi ini yang tingkatannya ada ya, yang makin kecil ya, ya, bukan jumlah energinya. Oke, kalau jumlah energinya kalau sesuai dengan persamaan ini ya, En sama dengan E1, di mana E1-nya itu sama dengan min 13,6 elektron volt. Ya, kalau dibagi dengan N, maka kalau N-nya ini makin besar kan semakin kecil ya, namun kalau semakin dekat dengan inti atau N-nya 1 ini adalah energi yang paling besar. Keterangannya adalah di sini En adalah energi pada lintasan ke N, kemudian N tadi adalah bilangan kuantum, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. E1 ini nilainya adalah min 13,6 elektron volt. Nah, Dede bisa lihat di sini nilainya negatif. Nilai energi adalah negatif, menyatakan bahwa elektron berada dalam keadaan terikat dengan proton. Nah, kalau nilainya positif, ini hubungannya dengan atom yang berada dalam keadaan terionisasi, yaitu ketika elektron tidak lagi terikat tapi dalam keadaan tersebar. Selanjutnya, bila elektron pindah dari kulit luar ke dalam. Oke, ini misalkan inti, kemudian dia pindah dari luar menuju ke dalam. Maka ia akan memancarkan energi berupa foton. Sebaliknya, bila ia pindah dari kulit dalam ke luar, maka ia akan menyerap energi. Sebenarnya simpel ya Dek ya. Kalau semakin dekat dengan inti, maka tarikannya itu akan semakin kuat. Jadi ketika dia mau pindah keluar, dia akan butuh energi atau menyerap energi. Sebaliknya, kalau dari luar, ini kan energi katanya tidak terlalu besar. Nah, ketika dia disuruh pindah ke dalam, maka ia akan mudah banget karena ketarik sama inti positif tadi. Oke. Perubahan energi atau energi yang dipancarkan atau energi yang diserap sesuai dengan rumus delta E sama dengan min 13,6 dikalikan dengan 1 per N asal kuadrat dikurangi dengan 1 per N tujuan kuadrat. N asal adalah bilangan kuantum lintasan asal, kemudian N tujuan adalah bilangan kuantum lintasan tujuan. Nah, delta E ini adalah energi yang dipancarkan. Biasanya satuannya dalam elektron volt, di mana 1 elektron volt ini setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Selanjutnya, kelemahan teori atom Bohr.
lintasan elektron ini tidak sesederhana yang dinyatakan oleh Bohr. Kemudian teori Bohr belum dapat menjelaskan hal-hal berikut, yaitu kejadian dalam ikatan kimia, pengaruh medan magnet terhadap atom, kemudian spektrum atom berelektron banyak, dan efek Zeeman, yaitu peristiwa terpecahnya garis spektrum menjadi garis-garis yang lebih rapat oleh medan magnet. Nah, ini untuk yang keempatnya ini nanti dibahas dalam teori atom modern ya, Dek ya. Di mana teori atom modern ini dibahas di mata pelajaran kimia, yaitu kelas 10 semester 1 nanti ada SPDF. Nah, Dedek nanti silahkan bahas ini di mata pelajaran kimia. Oke, selanjutnya yang terakhir, kelemahan dari teori atom Bohr ini adalah melanggar prinsip ketidakpastian yang dikemukakan oleh Heisenberg. Langsung saja contoh soal ke-15. Ini tentang teori atom ya, Dek ya, dari UGM tahun 2014. Jika model atom Thomson ini benar, maka sinar alfa yang ditembakkan pada lembaran emas yang tipis akan, seperti yang Adik ketahui bahwa model atom Thomson ini dia mengatakan bahwa elektron ini tersebar merata, itu ya, tersebar merata di dalam suatu atom. Nah, sinar alfa ini adalah sinar yang bermuatan positif, di mana muatannya ini cukup besar ya, Dek ya. Kalau muatannya ini cukup besar, maka ia akan mampu menembus banyak elektron ini tanpa ada pembelokan yang berarti, karena dia mempunyai muatan yang sangat besar, itu ya, dibandingkan dengan muatan elektron. Namun yang terjadi adalah si elektron ini ada beberapa yang dibelokkan, namun sebagian besar memang diteruskan, Dik. Oke, ada beberapa yang dibelokkan, bahkan ada yang penyimpangannya itu sangat besar. Nah, kesimpulannya adalah ada sesuatu di bagian pusat atau di bagian inti yang masanya sangat besar dibandingkan dengan sekelilingnya ini, yaitu ada inti. Nah, di dalam itu inti ini adalah muatan positif ya, Dek ya. Ini adalah teorinya si Rutherford. Nah, akibatnya karena ada inti positif ini, partikel alfa tadi dia terbelokkan. Oke, ada sebagian yang dibelokkan. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Oke, jadi kalau benar si Thomson ini harusnya sinar alfa ini harusnya lurus itu ya, tanpa pembelokan yang berarti. Contoh soal ke-16 dari SBMPTN tahun 2015. Menurut model atom Bohr, jika elektron pada atom hidrogen yang bertransisi dari keadaan N ke keadaan N-1 akan mengalami perubahan radius atom hidrogen yang sebanding dengan. Jadi di sini berpindah dari N menuju ke keadaan N-2. Jadi saya tuliskan di sini bahwa R aksen itu ya, R aksen atau R ke N-1 ini sama dengan N-1 dikalikan dengan R1 kuadrat ini ya, N-1-nya. Jadi R1 ini adalah jari-jari lintasan elektron pada keadaan dasarnya. Kemudian sebelumnya ia berada pada lintasan ke N, jadi nanti R-nya adalah N kuadrat dikalikan R1. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan, jadi delta R. Delta R berarti selisih antara R ke N saya kurangkan dengan R aksen atau R pada lintasan N-1. Kemudian saya jabarkan menjadi N kuadrat R1 saya kurangkan dengan N-1 kuadrat dikalikan R1 sama dengan N kuadrat R1 dikurangkan. Ini saya kuadratkan dulu menjadi N kuadrat min 2N ditambah dengan 1. Kemudian nanti baru dikalikan R1 lagi sama dengan N kuadrat R1 dikurangi, ini min sama plus ya, Dek ya, berarti N kuadrat R1 ditambah dengan 2N R1 dikurangin 1 R1. Hasilnya adalah N kuadrat R1 dikurangin N kuadrat R1 adalah 0, jadi ini tinggal 2N R1 dikurangin 1 kalikan R1 tetap R1, jadi sama dengan 2N min 1 dikalikan dengan R. Jadi perubahan R-nya sebanding
dengan 2n-1. Opsi yang sesuai adalah yang A. Lanjut contoh soal ke-17. Dalam model atom Bohr, energi yang dibutuhkan oleh elektron hidrogen untuk pindah dari orbit dengan bilangan kuantum 1 ke orbit dengan bilangan kuantum ketiga adalah, diketahui energi dasarnya adalah min 13,6 elektron volt. Jadi di sini diketahui asalnya adalah 1, kemudian tujuannya adalah 3. Saya tulis di sini berarti N asal sama dengan 1, kemudian N tujuannya adalah 3. Nah, kita gunakan, karena yang dicari ini adalah energi ya, delta E, energi yang dibutuhkan untuk pindah dari lintasan 1 ke lintasan 3, berarti nanti delta E sama dengan min 13,6 dikalikan dengan 1/n asal dikurangin dengan 1/n tujuan. Oke, jangan lupa ada kuadratnya. Kemudian kita masukkan, berarti nanti min 13,6 dikalikan n asalnya adalah 1, 1/1 kuadrat tetap 1/1. Kemudian tujuannya adalah 3, berarti 3 kuadrat adalah 9. Sama dengan min 13,6. Samain dulu penyebutnya, yang bawah pakai 9, berarti yang atas ini tetap 9, ini 1. Oke, sama dengan min 13,6 dikalikan 8/9. Hasilnya adalah min 12,1 elektron volt. Nah, tanda negatif ini artinya si elektron ini membutuhkan energi. Nah, nanti kalau adik ketemu soal yang hasilnya positif, artinya dia melepas energi. Kalau yang negatif tadi menyerap energi. Nah, opsi yang sesuai adalah yang D. Terakhir di bagian teori atom, kita akan belajar mengenai struktur atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen ini adalah spektrum gelombang yang dipancarkan elektron ketika bertransisi. Jadi jika ada elektron dari luar atau tingkat yang lebih tinggi, jadi dari luar ya, lintasan luar ini pindah menuju ke lintasan yang lebih rendah, maka elektron itu dapat memancarkan energi yang berupa gelombang elektromagnet. Jadi seperti yang saya sudah katakan kepada adik-adik bahwa elektron itu dapat berpindah posisi. Nah, ketika dia pindah dari lintasan dalam keluar, maka dia akan menyerap atau membutuhkan energi. Sebaliknya, jika ia berpindah dari lintasan luar menuju ke lintasan dalam, maka yang terjadi ia akan memancarkan energi berupa gelombang elektromagnet. Nah, panjang gelombangnya dapat dihitung menggunakan persamaan 1/lambda sama dengan R dalam kurung 1/n tujuan kuadrat dikurangin 1/n asal kuadrat. Nah, rumus ini berbeda ya, Dedek jangan sampai kebalik sama delta E tadi. Kalau yang delta E ini Dedek gunakan min 13,6, kemudian ini asal dulu. N asal kuadrat dikurangin dengan 1/n tujuan kuadrat. Nah, kalau untuk persamaan panjang gelombang, di sini n-nya tujuan dulu ya, 1/n tujuan dikurangin dengan 1/n asal. Saya lanjutkan, n adalah bilangan kuantum. N asal berarti bilangan kuantum lintasan asal. Kemudian n tujuan adalah bilangan kuantum lintasan tujuan. R adalah konstanta Rydberg. Nilainya adalah 1,097 kali 10⁻⁷ per meter. Lambda ini adalah panjang gelombang yang dipancarkan. Satuannya dalam meter. Deret spektrum atom hidrogen. Jadi pada awalnya rumus tadi deretnya memenuhi persamaan yang disebut deret Balmer. Nah, deret Balmer ini mempelajari tentang perpindahan elektron, di mana di sini yang dipancarkan ketika terjadi transisi ya dari lintasan luar ke lintasan dalam. Tadi kan memancarkan gelombang elektromagnet. Nah, untuk deret Balmer yang dipancarkan
nih kalau panjang gelombangnya dihitung, maka sesuai dengan panjang gelombang untuk cahaya tampak. Namun pada perkembangan selanjutnya tidak hanya deret Balmer yang ditemukan dalam atom hidrogen, terdapat pula deret yang lain, yaitu ada deret Lyman. Nah, ini spektrum gelombang yang dihasilkan ini terletak pada daerah sinar ultraviolet. Jadi yang dipancarkan berupa sinar ultraviolet. Kemudian ada juga deret Paschen, Brackett, dan juga Fund. Nah, spektrum gelombang elektromagnet yang dipancarkan ini sesuai dengan sinar infrared. Nah, ini ada infrared 1, infrared 2, dan infrared 3. Ini yang membedakan adalah panjang gelombangnya, namun masih dalam daerah sinar inframerah. Kelima, deret tersebut dapat sesuai dengan persamaan. Jadi gini deh, untuk Lyman nanti N tujuannya adalah 1, kemudian Balmer tujuannya adalah 2, Paschen tujuannya 3, kemudian Brackett tujuannya 4, Fund tujuannya adalah 5. Jadi misalkan ini saya gambar inti atom ya, kemudian saya bikin ada 5 lintasan. Nah, ada elektron dari luar D, ada elektron dari luar. Ketika ia datang sampai pada lintasan yang pertama, maka ia akan memancarkan energi ya. Nah, gelombang yang dipancarkan di sini ya, karena kan tadi energinya berupa gelombang elektromagnet. Nah, gelombang elektromagnetnya terletak pada elemen tadi adalah ultraviolet. Selanjutnya, misalkan elektronnya ia sampai di lintasan yang kedua, maka spektrum gelombang elektromagnetnya berupa cahaya tampak, dan seterusnya ya untuk lintasan ketiga. Berarti Paschen, Brackett, Fund itu berupa sinar inframerah. Nah, biar mudah menghafalkannya, Dedek gunakan trik praktis, yaitu Lisa, Badu pasti berantem pukul 5. Jadi Lyman 1, Balmer 2, Paschen 3, Brackett 4, dan Fund 5. Contoh soal ke-18 dari SIMA UI tahun 2011. Sebuah atom hidrogen mula-mula pada keadaan 2 mengemisi foton ketika meluruh ke keadaan dasar, yaitu N1, N0, dan M1 sama dengan 0. Panjang gelombang foton tersebut adalah, jadi adik-adik fokuskan N awalnya tadi 2, kemudian ke keadaan dasar yaitu N-nya 1. Nah, ini kuantum lebih lanjut yang adik-adik pelajari di kimia. Jadi kita lihat saja yang bagian N sama dengan 2, kemudian N sama dengan 1. Oh ya, ini sebenarnya bukan N tapi L ya, Dek ya. Dimana di sini N asalnya adalah 2, kemudian N tujuannya 1. Nah, deret yang demikian ya, Dek ya, tujuannya 1 berarti adalah deret Lyman. Saya lanjutkan, yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Jadi saya gunakan 1 lambda sama dengan R dalam kurung 1 N tujuan kuadrat. Saya kurangkan dengan 1 N asal kuadrat. Sama dengan R-nya adalah tetapan, yaitu 1,097 kali 10 pangkat min 7, kemudian dikalikan dengan 1 N tujuan. Berarti 1/1 dikurangi dengan 1/2 kuadrat. 4. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya koreksi terlebih dahulu ya. Ini bukan pangkat min 7 tapi pangkat plus 7. Oke, sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7. Kemudian yang ini saya samakan penyebutnya, berarti pakai 4. Ini 4 min 1. Nah, 1 lambda sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7, kemudian 4 min 1 ini kan 3. Jadi lambda sama dengan 4/3. Ini saya balik semuanya Dek ya. Berarti 1,097-nya jadi di bawah seperti ini. Ini kalau Adik hitung hasilnya adalah 122 kali 10 pangkat min 9 meter. Tahu kalau diubah ke nanometer hasilnya adalah 122 nanometer. Ini kalau diubah ke nanometer. Opsi yang sesuai adalah yang B.